Kata Sani salah. Mani, Mani, Mani. Selamat ulang tahun, Mani. Kau? Bukannya kau pergi mengantar makanan? Aku ingin memberimu kejutan. Kenapa kau mengunci pintunya? Hadiahnya sudah kuterima. Sebaiknya kau pergi. Aku ingin beli ponsel baru masih kurang 2 juta. Lufan, kau gila ya? Cang Mani, aku di luar sana banting tulang mencari uang. Ternyata kau di rumah bersenang-senang dengan pria lain. Apa maksudmu bersenang-senang? Apa kau ingin merenggut hakku untuk mencari kebahagiaan? Kau hanya pengantar makanan yang miskin. Mana pantas untukku? Cukup romantis juga. Tapi terlalu miskin. Jangan bikin malu di sini. Cepat pergi sana. Jangan sentuh aku. Lina, Cang Mani, lihat saja nanti. Utang ini pasti akan kubalaskan. Hei, kau! Bayar dulu. Bayar apa? Ya bayar parkir. Kendaraanmu parkir di sini begitu lama. Mau pergi Tapi- tanpa bayar. Bukan begitu, Pak. Ini adalah sepeda listrik. Memang kenapa kalau sepeda listrik? Sepeda listrik juga harus bayar. Apa kau masih punya akal Mau sehat? bayar tidak? Apa-apaan? Hei, kau mau apa? Aku beritahu ya. Dasar bocah. Sepeda listrik juga harus bayar. Tidak seenaknya saja parkir. Astaga. Sekarang generasi 60-an juga pandai main begini. Mataku ini sepertinya bisa melihat harga barang dan juga bisa melihat tembus pandang. Sistem ini benar-benar nyata atau tidak ya? Kenapa tidak ada satupun yang berharga? Astaga, 1 miliar. Kaya raya. Kaya raya, aku akan kaya raya. Anak muda, tertarik dengan sesuatu? Biar ku beritahu. Semua ini barang antik asli. Nih, lihat. Selain tusuk rambut, semua barangnya tiruan. Kemungkinan besar dia pedagang licik. Aku tidak bisa langsung menawar. Kalau tidak, pasti akan dipalak habis-habisan. Tidak usah. Aku cuma lihat-lihat saja.
Silakan, silakan. Oh, wah, ini barang bagus. Sepertinya ini dari akhir dinasti Ming, kan? Lagi-lagi orang bodoh yang sok tahu. Haiya, pantas saja kau bilang matamu memang jeli anak muda. 2 juta, ambil saja. Ini berapa? 2 juta. Selamat tinggal. Hei. Haiya, anak muda, berbisnis itu memang harga tinggi lalu tawar-menawar. Berikan saja hargamu, siapa tahu kita sepakat. Benar kan? Menurutku 200. Deal! Astaga, ini langsung deal. Hei, kau sedang menipuku ya? Hei, anak muda, matamu sangat tajam. Siapa yang bisa menipumu? Ayo bayar. Tidak. Rasanya aku rugi. Beri aku diskon. Aduh, anak muda, harga yang kuberikan padamu sudah harga modal. Bagaimana kalau begini? Kau pilih satu barang lagi di tokoku. Akan kuberikan gratis. Anggap saja kita berteman. Bagaimana? Kalau begitu yang ini saja. Ya, baiklah. Ambil. Tunggu. Ada yang tidak beres dengan pemuda ini. Baiklah, bayar. Oke, transaksi selesai. Tidak bisa dikembalikan. Hah? Sebenarnya itu kan yang kau mau? Iya. Ayo, lihat. Tusuk rambut kayu naga hijau dari akhir dinasti Ming. Harga spesial terbatas 1 miliar. Kau ini beli barang 200.000 dari tempatku, lalu menjual seharga 1 miliar. Kau lebih licik dariku. Hei, tadi kan kau sudah bilang transaksinya selesai. Lalu apa hubungannya denganmu? Baiklah, aku ingin lihat barang palsumu ini kau jual ke siapa. Tusuk rambut kayu dari dinasti Ming ini asli atau palsu? Hei, ini palsu. Palsu. Barang ini dibeli dengan harga 200.000 dari tempatku. Ya, sudahlah. Harus diperiksa orang ini. Siapa bilang tusuk rambutku palsu? Periksa orang ini. Baik. Astaga, itu benar-benar orang bagus. Oh, aku mengerti sekarang. Kau datang ke tempatku untuk mencari barang asli tapi murah. Hei, di dunia barang antik ada prinsip. Barang sudah dijual tidak bisa dibatalkan. Uang sudah berpindah tidak bisa dikejar. Salah sendiri tidak bisa menilai. Membiarkan barang berharga ini. Baiklah, kau mau main seperti ini ya? Yau! Anak muda. Uang untukmu, barang untukku. Hei, bos, cara kalian melakukan ini sepertinya tidak sesuai dengan aturan. Aturan? Di wilayahku, aku yang buat aturan. Kau tadi bilang ini wilayah siapa? Wah, ternyata gadis cantik. Kalian jangan mendekat ya. Aku beritahu kalian, aku baru keluar dari rumah sakit hari ini. Siapapun yang berani menyentuhku, aku akan langsung berbaring di tanah. Mau apa kau? Gadis cantik, lihat ini. 1 miliar. Kalau kau menemani kami minum beberapa gelas nanti malam, aku akan mengajarimu cara menilai barang antik. Kurang ajar. Nona,
Akan kita apakan mereka? Berani berbuat onar di wilayah keluarga Tang dan berani menyentuhku. Keluarga Tang. Kau adalah orang dari Pavilion Yunyuan. Pavilion Yunyuan yang ahli barang antik. Usir mereka dari sini. Aku tidak ingin melihat mereka lagi di kota Jiangdu. Baik, Hei, hei. bawa dia. Ayo. Hei. Nona Tang, tusuk rambut itu adalah milikku. Pertunjukan tadi sangat menarik. Apa? Oh, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tusuk rambut ini, kami akan membelinya. Mohon Tuan Muda datang ke toko kami untuk membicarakannya. Lufan, kau akan kaya. Silakan duduk. Oh, teksturnya bagus sekali. Silakan minum tehnya. Duduk di sini sebentar ya. Hmm. Astaga, minum teh dengan cangkir seharga lebih dari 10 miliar. Orang kaya itu memang seenaknya ya. Ternyata aku bisa mengenalinya. Apa katamu? Baiklah, urusan bisnis sudah selesai. Sekarang bicara urusan pribadi. Urusan pribadi. Baiklah, urusan bisnis sudah selesai. Sekarang kita bicarakan urusan pribadi. Urusan pribadi. Nona Tang, aku jual keahlianku, bukan tubuhku. Apa yang kau pikirkan? Aku mengundangmu menjadi perwakilan dari Pavilion Yuyuan kami untuk kompetisi forum penilaian Chuso. Oh, aku tidak mau. Kedengarannya sangat merepotkan. Lagi pula, aku masih punya urusan sendiri. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi ya. Heh, tunggu. Jangan buru-buru pergi. Katakan padaku urusan apa itu. Mungkin aku bisa membantumu. Tidak bisa. Urusan ini hanya bisa kulakukan sendiri. Lina, Chang Mani, kalian tunggu saja. Utang ini pasti akan kutagih kembali. Lina, Kau sampai ini, kenapa ada di sini? Lina, jangan lupa. Di antara kita masih ada utang yang belum diselesaikan. Ah, maksudmu Chang Mani? Kau... Rinha, kau tidak diterima di sini. Pergi sekarang juga. Nona Tang, sabar. Jangan lupa, di antara kita ada perjanjian pernikahan. Bahkan kalau aku mati, aku tidak akan menikah denganmu. Ini bukan terserah dirimu. Jangan lupa perjanjian taruhan kita. Jika kalian tidak bisa menang di kompetisi forum penilaian Chiso, maka pavilion Yuan-Yuan ini akan menjadi milik keluarga Lin. Itu belum tentu. Ayah, Panggil guru. guru. Selama aku masih bernafas, pavilion ini tidak akan diambil siapapun. Wakil ketua Tang, dengan hanya mengandalkan 3 orang tidak berguna ini, menurutku itu sulit. Atau mungkin Anda sebagai wakil ketua berencana ikut serta sendiri? Hah? Kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku sudah menemukan seorang penilai barang yang hebat. Aku? Tang Wei, apa otakmu konslet? Dia cuma pengantar makanan. Mana paham soal penilaian barang antik? Benar-benar membuatku tertawa. Nona Tang, sebenarnya aku tidak ingin ikut campur urusan keluarga kalian.
Tapi masalah ini ada hubungannya dengan orang ini. Jadi ceritanya berbeda. Luvan, dasar pecundang, masih berani kurang ajar ya. Cepat keluar dari sini dan antar makananmu. Ketua Tang, Nona Tang. Aku punya beberapa kata yang ingin kusampaikan pada Lin He. Mohon kepada Anda berdua untuk tidak menyela. Ya, silakan bicara. Lin He. Dasar brengsek! Oh, Siapa kau berani bicara begitu? Kau pikir kau ini siapa? Keparat! Tutup mulutmu! Ah, sialan kau! Ku bilang tutup mulutmu! Bangsat kau! Dasar kurang ajar! Tidak tahu diri! Gawat, Tuan Lin mulutnya berbusa. Ke rumah sakit cepat. Tuan Lin, kau bersiaplah dan tunggulah! Maaf ya, membuat kalian semua malu. Tidak apa-apa, aku juga merasa puas. Seorang preman jalanan yang mulutnya kotor. Guru, jangan biarkan orang seperti ini mewakili pavilion Yunyuan kita. Wah, wah. Aku masih belum puas memaki orang. Bagaimana? Kau ingin mencobanya? Beraninya kau! Guru, harusnya peserta kompetisi adalah kakak senior. Kenapa malah jatuh pada seorang pengantar makanan? Wei, kalau kau begitu yakin dengan anak muda ini, pasti ada alasannya kan? Dia pacarku. Apa? Sejak kapan? Kenapa aku tidak tahu? Hei adik, seleramu buruk sekali. Seorang pengantar makanan yang mau ikut forum penilaian Jiosu harus punya satu barang koleksi bernilai lebih dari 10 miliar. Dan itu baru syarat minimumnya. Untuk menang, harus memiliki barang langka yang tidak tertandingi. Hei, dengan penampilan seperti ini, kau punya barang seperti itu? Hah? Kukira persyaratannya tinggi sekali. Ternyata cuma 10 miliar. Beri aku 3 hari. Aku akan membawakan barang yang nilainya lebih dari 100 miliar. Omong kosong! Kau pikir barang berharga ratusan miliar bisa kau dapatkan dengan mudah? Kalau itu terjadi bagaimana? Bawa saja kalau bisa. Nah, aku akan makan batu tinta itu. Itu tidak perlu. Batu tinta seharga 4 miliar lebih kalau kau makan. Sayang sekali. Begini saja. Jika aku berhasil membawanya, kau ganti rugi 4,8 miliar kepadaku. Lalu bagaimana kalau kau gagal? Akan kuberi 4,8 miliar. Boleh. Baiklah. Kita sepakat. Ketua Tang, jika tidak ada urusan lain, aku mohon undur diri. Guru, ada apa? Batu tinta itu memang dibeli seharga 4,8 miliar. Tunggu dulu. Tadi kau serius? Yang dikatakan Lin He ada benarnya juga. Aku pernah mengantar makanan selama 3 tahun di kota ini. Setiap sudutnya, aku sangat hafal. Oh ya, terus? Besok ada acara yang cukup besar, pertemuan pertukaran barang antik. Dan siapa tahu, di sana kita bisa menemukan barang bagus. Itu juga mengandalkan keberuntungan, kan? Tenang saja, kalau di pertemuan itu tidak ada koleksi bagus, aku akan memberimu. Nona besar ini ternyata baik juga. Tapi, aku baru saja berlagak keren, lalu langsung minta barang dari orang lain. Aku harus taruh muka ini di mana? Terima kasih atas kebaikan Nona Tang. Tapi, aku tidak perlu menumpang hidup dari wanita. Apa maksudmu menumpang hidup? Aku kan tidak memeliharamu. Warna glasirnya indah sekali. Terutama pola ini, seperti tumbuh secara alami. Bentuk botol ini sangat sempurna. Terlihat mewah. Lukisan figurannya sangat hidup. Sudah ratusan tahun, warnanya masih sebagus ini. Meskipun barangnya banyak, tapi tidak ada yang terlalu berharga ya.
Meskipun barangnya banyak, tapi tidak ada yang terlalu berharga. Kenapa aku selalu bertemu denganmu, dasar sama? Oh ya ampun, Tuan Lin. Cara kau menghina orang seperti sedang bermanja-manja. Mau ku ajari caranya, hah? Hei, ini tempat umum, kendalikan dirimu. Tuan Lin, tolong tenanglah. Sampah ini pasti belum bisa melupakanku, makanya sengaja mengikutiku. Orang seperti dia memang begitu. Seperti plester yang lengket, selalu menempel terus. Ini mantan pacarmu ya? Lufan, aku sangat meragukan seleramu. Kau bahkan tidak tahu orang ini pandai berpura-pura. Cang Mani, kenapa? Jadi pelakor membuatmu merasa superior. Kau cukup bangga ya? Mau ku beri medali penghargaan, hah? Kau itu pecundang, berharap dengan menempel pada wanita kaya kau menjadi seorang yang penting. Aku beritahu, kau selamanya tetap sampah. Anjing liar mana yang menggonggong ini? Telingaku sakit mendengarnya. Linha, seleramu benar-benar buruk. Lufan, bukankah kau seorang penilai barang? Ayo, aku ingin melihat kemampuanmu. Kita masing-masing pilih 3 batu mentah, yang nilainya lebih tinggi, menang. Yang kalah, kulihat kau tidak punya banyak uang. Begini saja, kau berlutut panggil aku kakek sambil bersujud, baru aku akan melepaskan. Nonata, aku berubah pikiran tentang Tuan Lin kita. Kau lihat kan, betapa berbaktinya anak ini. Hah? Mencari segala cara mengakuiku sebagai kakeknya. Sayang sekali. Aku orang yang sangat selektif. Aku tidak mau punya cucu yang menjijikan seperti ini. Tuan Muda, sesuai perintah, bos sudah memberi tanda pada beberapa batu yang paling berharga. Aku mau yang ini, dan juga ini. Lufan, kau tinggal bersiap untuk berlutut dan memanggilku kakek. Yang ini saja. Tanda pertama, potong dulu batu Tuan Lin. Jangan coba bawa-bawa barang yang tidak karuan untuk menipuku. Tenang saja, ini adalah harta karun dari tokoku. Dibeli dengan harga mahal. Lihat saja kulitnya, kristalisasi sempurna. Kulit katak yang mengkilap berminyak. Dan lihat ini juga. Pasti giok jenis kaca hijau kekaisaran. Lufan, sebentar lagi kau akan berlutut dan memanggilku kakek. Tuan Lin, coba lihat muka orang miskin ini. Dia itu tidak paham apa-apa. Malah tertawa. Apa kau masih bisa tertawa nanti? Pemilik toko ini pasti berkomplot dengan Linha. Kalau kau terus begini, kau akan rugi. Sebaiknya kita tidak usah bertanding. Tenang saja. 2 orang bodoh ini jarang-jarang berkumpul bersama. Sayang kalau tidak dinikmati. Ayo. Ayo cepat potong. Potong segera. Aku sudah tidak sabar. Sombong saja kau. Nanti kita lihat bagaimana kau menangis. Naik, 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 naik. Tuan Lin, lihat kecemerlangan ini, warna ini. Harga pasar sekarang minimal 8 miliar. Kau lihat? Inilah barang asli. Orang miskin tetap orang miskin. Berlutut sekarang. Dan panggil aku Nyonya Lin. Siapa tahu Tuan Lin akan memberimu sedikit potongan sisa. Bagaimana kalau kita terus bertanding lagi? Mereka jelas berkomplot dan sudah curang. Kita pasti kalah. Jangan bicara sembarangan. Apa maksudmu berkomplot? Tidak terima kalah, jangan cari alasan. Tenang saja. Memangnya siapa yang kalah? Itu belum pasti kan? Memangnya siapa yang kalah?
Itu belum pasti kan? Aku ingin lihat kau yang miskin ini bisa dapat apa. Cepat. Aduh, berat juga. Bukankah ini hanya batu yang dipungut dari pinggir sungai? Batu tidak berharga, jadi batu giok tidak bergantung pada ukurannya. Kau mengerti? Berikan lampunya. Kukira ada sesuatu yang istimewa. Cahayanya pun tak bisa menembusnya. Ini hanya batu tidak berharga, bukan? Batu berharga atau tidak, kita akan tahu setelah dipotong. Tunggu dulu. Kenapa? Menyesal. Sekarang mau ganti. Sudah terlambat. Pak, mulai potong dari situ. Potong dari sini. Kau yakin? Iya, Anak ini pemula ya. Dia pikir ini memotong semangka. Menurutku, dia tahu sudah kalah. Jadi dia sengaja mengacau. Lufa, apa yang kau lakukan? Potongan ini terlalu dalam. Material bagus ini nanti rusak. Benar, bertahun-tahun bekerja, aku belum pernah melihat orang memotong dari sisi ini. ikuti saranku. Tenang saja. Ayo potong. Ini hanya batu tidak berharga. Potong bagaimanapun juga tidak masalah. Ayo potong, cepat. Benar sekali. Dasar sok tahu. Mengira dirinya ahli. Tidak tahu diri. Hei, itu saja. Masih bisa naik tidak? Ah, naik sudah tidak mungkin. Lihat saja anjloknya. Tenang saja. Percaya padaku. Sekali. Ampun, Lihat itu. sekali itu. Sebelum lanjut, support admin dengan like, follow, dan share ya. Terima kasih. Muncul. Ya ampun, benar-benar muncul warna Warna hijau. ini, kejernihannya. Ini hijau kekaisaran. Tuan Lin, Ini tidak mungkin. Astaga, cahayanya tembus sampai 10 cm. Ini asli, hijau kekaisaran jenis kaca. Anak muda, batu giok ini aku tawar 30 miliar. Seperti sudah memberi sedekah pada pengemis saja. Aku tawar 40 miliar. 50 miliar. Aku bisa langsung tanda tangani. 60 miliar. Aku tawar 60 miliar. Aku mau, aku mau, aku mau, Berikan aku mau. padaku. Berikan Berikan padaku. 60 miliar. Pak, lanjutkan memotongnya. Potong keempat sisinya. Anak muda, jangan dipotong lagi. Hijaunya sudah terlihat, bahkan itu hijau kekaisaran. Sekarang seharusnya digosok perlahan-lahan. Kalau langsung dipotong, sekali potong puluhan miliar. Bahkan ratusan miliar akan hilang begitu saja. Memotong mengikuti garis yang kau gambar langsung dari bagian yang paling inti. Lalu bagaimana kalau sampai... Tuan, tolong katakan sesuatu. Jadi, Tuan Lu, dalam situasi ini, satu potongan ke surga, satu ke neraka. Kalau sampai salah potong, siapa yang tanggung jawab? Lufan, mereka ada benarnya. Sebaiknya pertimbangkan dengan matang. Tenang saja. Cepat potong. Semua konsekuensinya. Aku yang tanggung. Potong! Ya ampun, warnanya penuh. Hijau sempurna. Oh, ya Tuhan, ini bukan mimpi. Hidupku tidak sia-sia. Bagus sekali. Lihat, apa ku bilang? Mulai sekarang, apa yang kau bilang aku akan percaya padamu. Apa yang mereka bicarakan? Apa benar semahal itu? Atas dasar apa? Dia cuma orang miskin. Atas dasar apa? Anak muda,
Jual barangnya padaku. Aku transfer uangnya sekarang. Saudara juga. lu, sebutkan hargamu. Tanda tangan kontrak sekarang. Hei, jangan berebut. Tuan Lu, kau lihat, ini ditemukan di tempatku. Bukankah aku punya prioritas untuk membelinya kembali? Aku mau. Aku mau. Aku mau. 100 miliar. Aku tawar 100 miliar. Aku tawar 100 miliar. Paman Chang, kebetulan. Kenapa Paman di sini? Bagaimana kabar ayahmu belakangan ini? Berkat Paman, ayahku baik-baik saja. Belakangan ini, ayah sering menyebut nama Paman. Anda adalah... Pakar ternama di bidang giok. Ketua Kehormatan Seumur Hidup, Komite Ahli Nasional untuk Pemeriksaan Kualitas Giok. Cheng Xianxin, Tuan Cheng. Rupanya Tuan Cheng yang terhormat. Tuan Cheng, Anda hari ini datang juga untuk membeli batu giok mentah. Batu giok ini tersembunyi sangat dalam. Bahkan pakar yang telah berkecimpung di dunia batu selama puluhan tahun belum tentu bisa melihatnya. Kau bisa menemukannya dalam sekali lihat, bahkan menandainya dengan sangat akurat. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Karena aku punya mata tembus pandang. Karena aku punya mata tembus pandang. Jangan bercanda, bicara yang serius. Zaman sekarang, bicara jujur pun tidak ada yang percaya. Anak muda, kalau kau tidak mau bicara, aku tidak akan memaksa. Paman Cheng, dia tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Anak muda, untuk hijau kekaisaran ini, aku bayar 100 miliar. Kau akan menjualnya? Bersedia, bersedia. Aku bersedia. Bagus sekali, kau bisa menemukan barang berharga ratusan miliar dalam 3 hari. Tidak, tunggu. Ini batu giok kan? Bukan barang antik. Jadi tidak dihitung. Sayang sekali ya. Tidak apa-apa, kita bisa menggunakan uang ini sebagai modal untuk membeli di lelang. 100 miliar. 100 miliar. Linha, masih ada 2 batu lagi. Kau mau berlutut sekarang atau tidak? Atau setelah membelah semuanya? Lufan, jangan terlalu senang dulu. Kau hanya beruntung saja. Sepertinya kau masih ingin berjuang ya. Dengar Pak, masing-masing dari kami punya 2 batu. Ayo cepat belah semuanya. Aku ingin lihat dia mengakui kekalahan. Tuan Lin, bagaimana ini? Baiklah, hari ini aku mengaku kalah. Katakan saja, berapa uang yang kau mau? Uang? Aku tidak mau uang. Aku mau kau berlutut. Sekarang juga. Aduh, Tuan Lin, apa yang terjadi? Tidak bisa terima Tuan kekalahan. Muda Lin tidak bisa terima kekalahan. Ya, Tuan Lin, jika kau laki-laki, tepati janjimu. Mana harga dirimu? Berlutut, 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 berlutut. Diam kalian semua! Lufan, kau tunggu saja pembalasanku. Hei, Tuan Lin. Minggir! Kenapa dorong-dorong? Memangnya keluarga Lin hebat sekali apa? Cepat, Tuan Lin kabur. Hei, Tuan Lin, mau lari kemana? Kalau tidak terima kekalahan, jangan bermain. Lufan, Pergi kau. Dasar menjijikan. ayo kita pergi. Kalian berdua, mohon tunggu sebentar. Uang Dufan itu, aku akan mengatur seseorang untuk segera mentransfernya. Terima kasih Paman Chang. Seharusnya aku yang berterima kasih. Barang bagus seperti ini aku tidak rugi. Aku dengar dari Wei, kau mencari koleksi bernilai lebih dari 100 miliar. Untuk ikut kompetisi forum penilaian Chiuso kan? Paman juga tahu tentang kompetisi itu. Tapi meskipun melalui lelang, untuk menemukan barang koleksi senilai lebih dari 100 miliar itu sulit. Hampir tidak mungkin melalui jalur biasa. Paman Chang, dari cara Paman berbicara, pasti Paman punya jalur khusus kan?
Kau ini ya, dari kecil memang sudah pintar. Besok sore ke Pavilion Hanmo akan ada acara yang sangat eksklusif. Pameran barang berharga yang tertutup. Para pesertanya adalah kolektor berpengalaman di lingkaran ini. Meskipun ada beberapa alasan yang tidak mungkin. Tapi aku bisa menjamin kalian. Aku bisa membawa kalian masuk. Paman Cheng, paman penolong di saat yang tepat. Terima kasih banyak, Paman Cheng. Lufan, aku mau dia mati. Aku mau dia mati. Cari seseorang untuk menabraknya sampai mati dengan mobil. Tuan Lin, kita bisa di penjara. Lalu kenapa? Aku akan bayar dia. Apa 1 miliar cukup? Apa 2 miliar cukup? Ini cuma 1 nyawa manusia. Aku masih mampu membelinya. Tuan Lin, tolong tenanglah. Kita tidak perlu sampai menghilangkan nyawa orang. Anda punya kenalan di Pavilion Yunyuan kan? Benar. Benar juga. Halo? Ini aku. Tidak perlu mengawasi Pavilion Yuan-Yuan lagi. Awasi Lufan. Iya, pengantar makanan yang menyebalkan itu. Terima kasih ya. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa besok. Tunggu dulu. Tadi saat Paman Cheng di sana, aku belum memberitahumu. Pavilion Hanmo dan keluarga Lin punya hubungan yang sangat rumit. Jadi di lelang besok sore, Lin He ini sangat mungkin akan membuat masalah. Kesempatan langka. Kau juga sudah lihat pertemuan pertukaran hari ini. Koleksi yang harganya di atas 1 miliar sangat jarang. Dan semuanya dijual dengan harga tinggi. Aku tidak mungkin membawa skop untuk menggali makam leluhur para bangsawan, kan? Aku mau lihat apa kau masih berani bertaruh sembarangan lagi. Tapi tidak apa-apa. Aku punya 1 buah glasir biru langit dinasti Ming. Harganya mencapai 100 miliar. Hanya saja... Hanya saja apa? Benda itu ada di ruang kerja ayahku. Aku harus mengambilnya saat dia tidak ada. Dengarkan aku, Nona Tang. Kau benar-benar tidak takut dipukuli ayahmu ya? Siapa bilang? Ayahku tidak tega memukulku. Lagi pula, jangan panggil aku Nona Tang lagi ya. Terlalu formal. Terus harus panggil apa? Ya, panggil saja aku Wei. Besar bodoh. Dia pacarku. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aduh, Lufan. Di acara seperti ini, banyak orang bermacam-macam. Barang tiruan dan juga penipuan ada di mana-mana. Perlu sangat berhati-hati. Aku dengar ada 1 barang lelang merupakan enamel berwarna dinasti Qing yang baru datang dari luar negeri, tapi belum terverifikasi. Kali ini aku tidak berpengalaman, jadi kau bisa lolos. Lihat saja, bagaimana aku akan membalasmu. Tuan Lin, mereka datang. Cari alasan untuk mengusir mereka. Pakaian tidak rapi. Maaf, tidak kami layani. Kau bilang apa? Bagian mana yang tidak rapi? Ya, setidaknya harus pakai dasi. Lihat dengan jelas. Ini surat rekomendasi dari Chen Xiangxin. Tadi kau bilang, tamu pribadi dijamin oleh Tuan Cheng harus pakai dasi dan buktikan berpakaian rapi. Kami punya peraturan sendiri. Wah. Jadi menurut kalian peraturan Pavilion Hanmo lebih penting dari harga diri Tuan Chang? Masih harus pakai dasi? Apa perlu ku beli dasi merah dan ku ikat di dahi untuk menghibur semua orang di sini? Jangan buat masalah. Panggilkan manajer kalian. Apa yang kalian lakukan? Suruh mereka pergi. Bahkan jika Cheng Xiaoxin sendiri datang, mereka tetap harus mengikuti peraturanku. Orang-orang yang datang hari ini semuanya orang penting. Apa maksudnya menghalangi mereka di pintu masuk? Nona Tang, maaf. Bawahan saya yang salah.
Mari kita bicara di ruang tamu, ya. Tidak perlu. Manajer ruang, bicara di sini saja. Ah, Pavilion Hanmo kalian bahkan tidak menghormati Tuan Cheng. ini, mohon tunggu sebentar. Halo Tuan Cheng. Ya, saya Wang dari Pavilion Hanmo. Benar-benar. Tuan Lu dan Nona Tang sekarang sedang di depan Pavilion Hanmo. Iya, mengerti. Saya akan segera mempersilakan mereka masuk. Tuan, Nona, silakan masuk. Ini kesalahan prosedur kami. Maaf, sudah membuat Anda tertunda. Dan lagi, mengenai Tuan Mudalin. Ini mohon pengertian Anda berdua. Tuan Mudalin? Tuan Mudalin yang mana? Yang kalah bertaruh batu giok itu, lalu menangis pulang ke rumah ibunya. Iya, benar-benar. Pantas saja. Begitu masuk hari ini, langsung ada keributan. Ternyata dia di sini. Kebetulan, aku masih menunggu dia berlutut padaku. Silakan. Banyak sekali orangnya. Lihat. Yang di baris depan itu pakar keramik Master Lee. Sampah, bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Oh. Benar-benar mewah ya. Para tamu yang terhormat, pameran barang berharga Pavilion Hanmo resmi dimulai. Tuan, Nona. Tuan Mudalin. Item pertama, kami tampilkan piring bunga Dinasti Ming. Harga pembukanya 8 miliar. 8 miliar 200 8 juta. miliar 200 juta. Tuan ini menawar 8 miliar 200 juta. 8 miliar 8 500 miliar juta. 500 juta. Tawaran 8 miliar 500 juta. Ada yang mau naik? 8 miliar 600 juta. 8 miliar 600 juta. Nyonya menawar 8 miliar 600 juta. Itu palsu. Permukaannya terlalu mengkilap. Warna merah di bagian bawahnya, itu pewarna kimia. Kau bisa lihat dari jarak sejauh ini. Tapi lihat, Master Lee mengangguk setuju. Kedua mataku ini sangat jeli. 9 miliar 100 9 juta. miliar 100 juta. Tuan ini menawar 9 miliar 100 juta. Ada yang mau menaikkan? 9 miliar 100 juta pertama, 9 miliar 100 juta kedua, 9 miliar 100 juta ketiga. Terjual. Selamat untuk Tuan. Wow. Dasar orang bodoh. Selanjutnya, barang utama kami. Enamel berwarna Dinasti Qing. Mangkuk enamel Dinasti Qing. Barang berharga yang kembali dari luar negeri, kondisinya sangat sempurna. Harga pembuka 50 miliar. Heh, lihat. Yang dikatakan Paman Cheng pasti barang itu. Ada yang tidak beres. Pantas saja. 60 miliar. 60 miliar. Nona menawar 60 miliar. 65 miliar. 65 miliar. Tuan menawar 65 miliar. Ada yang ingin menambahkan? Lufan, kenapa bengong? Cepat menawar, nanti diambil orang. Tunggu sebentar ya. 80 miliar. 80 miliar. Tuan ini menawar 80 miliar. 8 miliar. Ternyata dia yang berbuat onar. Seorang preman jalanan yang mulutnya sangat kotor. Guru, jangan biarkan orang seperti ini mewakili pavilion junjungan kita. Coba, kenapa dia ada di sini? Apa dia sekongkol dengan Lin? Hei, weh. Soal kau datang ke sini bersamaku, kau beritahu orang lain tidak? Kenapa tanya begitu? Kedatanganku di sini, ayahku tahu. Dan aku ingat sekarang, saat aku keluar rumah hari ini, aku bertemu dengan kakak senior. Dia mungkin juga tahu. Sudah kuduga. Apa maksudmu?
Wei, kau lihat orang yang pakai masker itu? Apakah itu mirip dengan kakak seniormu? Bagaimana mungkin? Kau bisa melihatnya? Sejak kita masuk ke sini, kita terus dipersulit. Bagaimana Linda bisa tahu kita datang ke sini? Siapa yang memberitahunya? Kau? Aku? Ketua Cheng? Atau Ketua Tang? Tapi dia sejak umur 13 tahun sudah ikut ayahku. Ayahku memperlakukannya seperti anak kandungnya. Dia... Tanya saja langsung padanya. Enamel berwarna itu meskipun asli, tapi ada kerusakan tersembunyi. Jangankan 100 miliar, 8 miliar pun tidak layak. Sebaiknya kita serahkan pada Tuan Lin saja, ya? Tidak apa-apa. Malam ini aku akan ke ruang kerja ayahku mengambil glasir biru langit itu. Diam-diam tentunya. Tidak perlu. Itu sungguh tidak perlu. Ketua Tang sudah sangat tua. Sebaiknya biarkan dia tidak khawatir. 80 miliar. Ada yang mau menawar lebih dari 80 miliar? Mengapa mereka belum menawar? Uangnya tidak cukup. Tidak mungkin. Si tua bangka itu baru menghabiskan 100 miliar untuk membeli batunya. Si kampungan itu hanya seorang pengantar makanan. Seumur hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Mungkin dia tidak rela ya. Kau yakin Tang Wei datang ke lelang untuk membeli barang antik untuk kompetisi? Jangan bohong padaku. Ku beritahu kau, kau masih berutang 20 miliar untuk taruhan. Aku yakin. Aku mendengarnya sendiri. Karena masalah ini, dia bertengkar dengan guruku. Tidak boleh. Aku tidak mengizinkannya. Ini adalah mas kawin yang kusiapkan untukmu. Kau tega memberikannya kepada pemuda miskin yang tak dari mana itu. Kenapa begitu, ha? Bukan memberikan, tapi langsung menghasilkan 100 miliar. Aku akan pastikan dia membelinya. Itu adalah barang terbaik dari Tungkuru. Saat ini di dunia, hanya ada beberapa yang masih tersisa. Kau menjual padanya hanya 100 miliar. Kenapa tidak sekalian jual aku padanya?